Ia membuka aplikasi keamanan di ponselnya, berniat menangkap kesalahan pengasuh barunya. 11 pengasuh sebelum perempuan itu sudah gagal, mencuri darinya, mengkhianatinya, meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lebih buruk daripada saat mereka datang. Jadi ketika ia melihat 3 kursi roda khusus itu teronggok kosong di tengah ruang keluarga, perutnya langsung menciut. Lalu ia melihat mereka. 3 putra kecilnya yang lumpuh berdiri, melangkah pelan, berjalan menuju pelukan terbuka sang pengasuh. Ponsel Andreas Mahendra terlepas dari tangannya. Punggungnya membentur dinding. Dan pria yang selama ini menerima kata, mustahil, sebagai vonis akhir menyaksikan kata itu hancur berkeping-keping di layar di ruang keluarganya sendiri. 2 tahun sebelumnya, Andreas Mahendra kehilangan semua yang paling berarti. Istrinya, Sarah Anggraeni, meninggal saat melahirkan. 45 menit setelah melahirkan bayi kembar 3, ia pergi. Tanpa tanda, tanpa salam perpisahan, hanya ruang perawatan rumah sakit yang dingin dan 3 bayi prematur yang berjuang mempertahankan hidup. Andreas Mahendra menggenggam tangan istrinya sampai tangan itu terasa dingin. Lalu ia keluar untuk menemui ketiga putranya, Faris Mahendra, Erik Mahendra, dan Ada Mahendra. 3 tubuh mungil, 3 masa depan yang tidak pasti. Para dokter tidak butuh waktu lama untuk menjatuhkan pukulan kedua. Palsi serebral. Ketiganya, dalam bentuk yang berat, yang meresap ke dalam otot dan tulang dan tidak mau melepaskan cengkeramannya. Pak Mahendra, kita harus bersiap, kata mereka. Berdasarkan hasil pemindaian otak dan tes respons otot, kemungkinan mereka bisa berjalan sangat kecil. Mungkin tidak akan pernah. Andreas Mahendra mendengar kata-kata itu, tapi saat itu tak benar-benar masuk. Di dalam benaknya, ia masih sedang menguburkan istrinya. Minggu berganti bulan. Anak-anak itu tidak menunjukkan kemajuan. Mereka tidak mencapai tonggak perkembangan apapun. Mereka duduk di kursi roda khusus, tubuh kecil mereka diam, mata kosong menatap jauh. Andreas Mahendra menyewa terapis terbaik yang bisa dibeli uang. Ia mendatangkan spesialis dari Singapura, membeli peralatan medis yang harganya lebih mahal daripada rumah kebanyakan orang. Tidak ada yang berubah. Anak-anak itu tidak berjalan. Mereka nyaris tidak bergerak. Dan Andreas Mahendra, sendirian di rumah mewahnya di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, mulai menerima ucapan para dokter, putra-putranya tidak akan pernah berdiri, tidak akan pernah berlari, tidak akan pernah saling mengejar di lorong-lorong rumah seperti yang dulu ia bayangkan. Ia mengubur harapan itu di tempat yang sama dengan kenangan tentang Sarah Anggraeni. Lalu para pengasuh mulai datang. 11 orang dalam 18 bulan. Pengasuh pertama berhenti setelah 2 minggu, berkata melihat anak-anak itu terlalu menyedihkan. Pengasuh kedua menghabiskan lebih banyak waktu dengan ponselnya daripada bersama putra-putra Andreas Mahendra, dan ia langsung memecatnya saat itu juga. Pengasuh ketiga tampak sempurna sampai ia mengetahui perempuan itu menjual foto peralatan medis anak-anaknya ke tabloid gosip lokal dengan bayaran sekitar 9 juta rupiah. Setelah itu, sesuatu di dalam dirinya retak. Seorang pengasuh lain mencuri obat-obatan dari rumah. Yang lainnya lagi membobol akses ke rekening keuangannya lalu menghilang. Setiap orang datang dengan senyum dan pergi meninggalkan kepercayaannya berlumuran darah. Andreas Mahendra berhenti melihat manusia. Yang ia lihat hanya risiko. Ia memasang kamera CCTV di setiap ruangan, setiap lorong. Ia menonton rekaman itu setiap malam, memutar ulang dan memperbesar gambar, mencari kebohongan, celah, pengkhianatan yang ia yakin suatu hari akan muncul. Mengendalikan segalanya menjadi satu-satunya cara ia merasa terlindungi. Maka ketika Angela Pratiwi melangkah melewati pintu depan rumahnya, berusia 29 tahun, tenang dan teratur, Andreas Mahendra tidak melihat seorang perempuan. Ia melihat kegagalan ke-12 yang sedang menunggu giliran. Tidak ada improvisasi, katanya tanpa menatap, masih fokus pada berkas data di tangannya. Tidak usah terlalu dekat secara emosional, tidak usah pidato soal harapan. Ikuti protokol medis persis seperti yang tertulis. Para dokter sudah jelas dengan prognosisnya. Angela Pratiwi mengangguk. Saya mengerti. Tapi sebenarnya ia tidak mengerti. Atau mungkin justru ia mengerti terlalu dalam. Karena Angela Pratiwi tidak mengikuti aturan itu. Ia bernyanyi untuk ketiga bocah itu saat tidak ada yang melihat. Ia menggerakkan kaki mereka dalam pola yang tidak pernah diajarkan para terapis. Ia membisikkan kata-kata penyemangat seolah yakin mereka bisa mendengarnya. Seolah yakin mereka bisa menjadi lebih dari sekadar diagnosis di atas kertas. Dari balik deretan monitor CCTV, Andreas Mahendra menyaksikan semua yang dilakukan Angela Pratiwi. Pada awalnya ia menonton hanya untuk menangkap kesalahan,
menunggu momen ketika perempuan itu lengah. Namun lama-lama ia tidak bisa mengalihkan pandangan, karena ada sesuatu yang sedang berubah di dalam rumah itu. Hal-hal kecil pada mulanya, Faris Mahendra tersenyum pelan ketika Angela Pratiwi bernyanyi. Jari-jari Erik Mahendra bergetar ketika ia memutar musik, dan ada Mahendra mampu menegakkan kepalanya lebih lama dari sebelumnya. Andreas Mahendra berkali-kali meyakinkan dirinya bahwa semua itu tidak berarti apa-apa. Ia bilang pada dirinya harapan itu berbahaya. Ia bilang para dokter pasti paling tahu. Namun larut malam, sendirian di kantor pribadinya, dengan cahaya biru monitor menyinari wajah, ia melihat seorang perempuan berjuang untuk putra-putranya hanya dengan kesabaran dan keyakinan. Dan entah di sudut terdalam dadanya, di tempat yang ia kira mati bersama kepergian Sarah Anggraeni, sesuatu mulai retak. Ia tidak mempercayai rasa itu, ia tidak berani, karena ketika harapan sudah dikubur sedalam itu, ia tidak lagi terasa seperti kelegaan, melainkan jebakan. Sebelum kisah ini berlanjut, bayangkan seolah-olah ini adalah video. Seakan-akan ada suara yang berkata, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Jika kamu pernah merasa harapan itu terlalu berisiko, bahwa percaya lagi bisa membuatmu hancur, maka kisah ini untukmu. Kadang-kadang keajaiban tidak meminta izin, mereka hanya datang begitu saja. Setiap pagi, rumah mewah di Pondok Indah itu terbangun dengan cara yang sama, sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tetapi jenis keheningan yang menekan dada. Andreas Mahendra berdiri di jendela dapur, secangkir kopi yang mulai dingin di tangannya, menatap matahari terbit di atas taman belakang. Tukang kebun sudah berada di luar, merapikan pagar tanaman yang sudah jarang dilalui siapapun. Air mancur di tengah halaman sudah berbulan-bulan tidak menyala. Andreas Mahendra berkali-kali berniat menghubungi teknisi, tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Di belakangnya, dari ujung koridor panjang menuju sayap timur rumah, terdengar dengung pelan kursi roda elektrik. Perawat pagi sedang mendorong salah satu anak, kemungkinan besar Erik Mahendra, karena bocah itu paling suka duduk di dekat jendela ruang terapi ketika cahaya matahari masuk dari sudut yang pas. Andreas Mahendra tidak menoleh. Dulu ia selalu menoleh. Pada awal-awal mereka pulang dari rumah sakit, ia akan berlari menuju setiap suara, setiap tangisan, setiap gerakan kecil. Ia duduk di antara 3 boks bayi selama berjam-jam, mengawasi dada mungil mereka naik turun, ketakutan kalau-kalau ada sesuatu yang buruk terjadi begitu ia berpaling. Dalam hati ia selalu berpikir Sarah Anggraeni akan jauh lebih baik dalam hal ini. Perempuan itu menginginkan anak lebih dari apapun. 5 tahun berusaha, 3 kali program bayi tabung, dan ketika akhirnya dinyatakan hamil kembar 3, ia menangis selama 2 hari penuh. Air mata bahagia, jenis tangis yang muncul ketika sesuatu yang kau tunggu begitu lama akhirnya menjadi nyata. Andreas Mahendra masih mengingat kamar bayi yang dirancang oleh istrinya. Dinding kuning pucat, mural bergambar gajah dan jerapah, 3 boks kecil disusun setengah melingkar agar para bocah bisa saling melihat ketika mereka terbangun. Kini kamar bayi itu kosong. Putra-putranya tidur di tempat tidur medis di ruang terapi, dengan rangka yang bisa diatur tingginya, pagar pengaman, dan monitor yang memantau napas mereka sepanjang malam. Ruang kuning dengan mural hewan itu berubah menjadi gudang, dipenuhi peralatan yang pernah dicoba lalu ditinggalkan. Andreas Mahendra meneguk kopi yang sudah dingin dan meringis. Rumah itu terlalu besar, 27 ruangan untuk seorang pria yang hanya benar-benar memakai 3, kantor pribadinya, kamar tidur, dan dapur ketika ia ingat untuk makan. Selebihnya terasa seperti museum, terawat tapi tak bernyawa. Ia membeli rumah itu untuk Sarah Anggraeni. Istrinya mencintai arsitektur tua, dinding batu, langit-langit tinggi. Ia pernah berkata rumah itu terasa seperti tempat yang menyimpan banyak cerita. Sekarang, satu-satunya cerita hanyalah rekaman CCTV yang diputar ulang oleh Andreas Mahendra pukul 2 dini hari. Ia meletakkan cangkir di bak cuci lalu berjalan menuju kantornya. Koridor membentang panjang dan temaram di hadapannya. Dulu, dinding koridor itu penuh dengan foto keluarga. Itu keinginan Sarah Anggraeni. Rumah butuh wajah, begitu ia selalu berkata. Kalau tidak, itu cuma bangunan. 6 bulan setelah kematian istrinya, Andreas Mahendra menurunkan semua bingkai itu. Ia tidak sanggup melewati senyum Sarah Anggraeni 20 kali sehari. Tidak kuat melihat harapan di mata perempuan itu, cara ia memandang seolah Andreas Mahendra bisa memperbaiki segalanya. Di matanya sendiri, ia sudah gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah, gagal menepati semua janji yang pernah ia ucapkan di ruang rumah sakit ketika menggenggam tangan istrinya dan bersumpah akan menjaga mereka. Bayangan bingkai-bingkai foto yang dicabut meninggalkan jejak samar di atas wallpaper,
seperti hantu dari kehidupan yang hampir terjadi namun tak pernah terwujud. Andreas Mahendra mendorong pintu kantor pribadinya dan duduk di belakang meja. 3 monitor menyala di dinding, tampilan ruang keluarga, koridor, dan ruang terapi. Di sana, di layar-layar itu, tampak putra-putranya. Faris Mahendra duduk di kursi roda biru, menatap rak buku. Erik Mahendra berada di dekat jendela, persis seperti yang ia bayangkan. Mata Adam Mahendra terpejam, tubuh mungilnya nyaris tak bergerak kecuali naik turun halus napasnya. Angela Pratiwi bergerak di antara mereka, membetulkan selimut, merapikan mainan. Gerakannya pelan dan hati-hati, seolah ia mengerti bahwa ruangan itu menyimpan sesuatu yang sangat rapuh. Andreas Mahendra memperhatikan tangan-tangan perempuan itu. 11 pengasuh, 11 kegagalan, 11 alasan untuk percaya bahwa Angela Pratiwi tidak akan berbeda. Namun sudah 3 minggu ia bekerja di rumah itu. Tidak ada keluhan, tidak ada jalan pintas, tidak ada telepon sembunyi-sembunyi, tidak ada lemari yang dibuka tanpa izin. Hanya konsistensi yang tenang. Andreas Mahendra menyandarkan punggungnya di kursi. Justru itulah yang paling membuatnya gelisah. Angela Pratiwi punya rutinitas. Setiap pagi, ia tiba di ruang terapi tepat pukul 7. Ia menyapa perawat malam, memeriksa catatan tidur ketiga anak, lalu menghabiskan 10 menit pertama hanya duduk bersama mereka. Tanpa bicara, tanpa mengubah posisi, hanya hadir. Andreas Mahendra menyadari hal ini lewat rekaman CCTV. Awalnya ia kesal. Ia merasa membayar perempuan itu untuk bekerja, bukan duduk diam. Tapi kemudian ia mengerti sesuatu. Angela Pratiwi tidak sedang bermalas-malasan. Ia mengamati, belajar, memperhatikan cara jari-jari Faris Mahendra melengkung ketika bocah itu tidak nyaman. Cara napas Erik Mahendra berubah ketika butuh diatur ulang posisinya. Cara kelopak mata Adam Mahendra bergetar halus di balik mata tertutup saat istirahat pagi. Ia sedang mempelajari putra-putranya dengan cara yang sudah lama tidak dilakukan oleh Andreas Mahendra sendiri. Pada pagi keempat, Angela Pratiwi membawa sebuah speaker kecil ke dalam ruang terapi. Bukan alat mahal, hanya speaker portabel yang ia keluarkan dari tasnya. Ia meletakkannya di rak dan menekan tombol play. Musik piano lembut memenuhi ruangan. Dari kantor, Andreas Mahendra melihat layar, jarinya menggantung di atas tombol intercom. Ini jelas tidak ada dalam protokol. Anak-anak itu sudah memiliki sesi terapi suara khusus setiap hari Kamis bersama fisioterapis berlisensi. Musik acak bukan bagian dari rencana perawatan. Namun ia tidak menekan tombol itu, karena Faris Mahendra menoleh. Pergerakannya kecil, hanya beberapa derajat tekanan, tetapi di layar monitor terlihat sangat jelas. Putranya, yang biasanya hanya menatap satu titik di dinding sepanjang hari, tiba-tiba mengarahkan kepala ke arah sumber suara. Angela Pratiwi juga menyadarinya. Ia tidak heboh, tidak bertepuk tangan, tidak bersorak. Ia hanya tersenyum tipis dan menaikkan volume sedikit saja. Jari-jari Erik Mahendra bergetar di atas sandaran lengan kursi rodanya. Andreas Mahendra mendekatkan wajah ke monitor. Angela Pratiwi berlutut di samping kursi roda Erik Mahendra. Gerakannya pelan dan penuh perhitungan. Ia tidak langsung menyentuh sang bocah, hanya mengatur posisi tubuhnya agar tepat di dalam garis pandang anak itu dan menunggu. "Kamu suka, ya?" tanyanya lirih. "Ini musik Chopin. Nenek saya dulu sering memainkannya setiap minggu pagi." Erik Mahendra tidak menjawab, tetapi jemarinya kembali bergetar. Angela Pratiwi mengulurkan tangan dan meletakkannya dekat tangan bocah itu, tidak menyentuh, cukup dekat agar kehangatan kulitnya bisa dirasakan jika si kecil menginginkannya. Ia bertahan seperti itu cukup lama. Tenggorokan Andreas Mahendra terasa mengencang. Kapan terakhir kali ia duduk bersama putra-putranya dengan cara seperti itu? Kapan terakhir kali ia benar-benar hadir tanpa agenda apapun, tanpa memeriksa monitor, tanpa meneliti laporan terapi, tanpa menghitung biaya spesialis di kepalanya? Ia sudah tidak ingat lagi. Tanpa memeriksa monitor, tanpa menelaah laporan terapi, tanpa menghitung berapa lagi biaya spesialis terbaru yang harus ia keluarkan? Ia benar-benar tidak ingat. Sore itu, entah bagaimana, langkah kaki Andreas Mahendra membawanya menuju ruang terapi. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin memeriksa peralatan, memastikan semuanya terawat dengan baik. Namun ketika sampai di depan pintu dan mendengar suara Angela Pratiwi dari dalam, ia berhenti. Perempuan itu sedang membaca, bukan buku panduan medis atau buku teori terapi, melainkan buku cerita anak, tentang seekor kelinci kecil yang ingin belajar terbang. Semua orang bilang kelinci tidak bisa terbang. Suara Angela Pratiwi lembut dan jernih, tapi kelinci kecil itu tidak mau menyerah.
Setiap hari ia memanjat bukit yang sama, dan setiap hari ia melompat. Andreas Mahendra mengintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Ketiga bocah itu duduk melingkar setengah lingkaran di hadapannya. Angela Pratiwi duduk di lantai dengan kaki bersila, buku terbuka di pangkuannya. Matanya bergantian menatap halaman dan wajah anak-anak, menghubungkan kata-kata dengan tatapan mereka, memastikan mereka dihitung sebagai manusia, bukan sekadar pasien. Menurut kalian, apakah kelinci itu akhirnya bisa terbang? Tanyanya pelan. Bagaimana menurut kalian? Hening. Namun mata Ada Mahendra terbuka lebar, terpaku pada wajahnya. Dada Andreas Mahendra terasa aneh, sesak sekaligus longgar pada saat yang sama. Ia mundur dari pintu, lalu kembali ke kantor tanpa masuk. Malam itu, saat memeriksa rekaman, ia menonton adegan yang sama 3 kali. Ia memperhatikan cara Angela Pratiwi mengubah suara untuk setiap tokoh, cara ia berhenti sejenak agar kalimat-kalimat itu sempat meresap, cara ketiga putranya menatapnya penuh perhatian. Ada sesuatu yang bergeser di dalam rumah itu, Andreas Mahendra bisa merasakannya, meski ia belum sanggup mempercayainya. Ia tidak bisa berhenti menonton. Setiap malam, setelah rumah tenggelam dalam gelap, ia duduk di kantor dengan cahaya monitor memantulkan bayangan di wajahnya. Ia mengatakan pada diri sendiri bahwa ini soal kewaspadaan, tanggung jawab, naluri seorang ayah yang melindungi anak-anaknya dari pengkhianatan berikutnya. Tapi itu sudah tidak benar lagi. Ia menonton karena sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak ia mengerti. Memasuki minggu ketiga, Angela Pratiwi benar-benar berhenti mengikuti protokol. Semuanya bermula dari hal-hal kecil, musik, cerita, hal-hal yang semula bisa ia anggap sekadar tambahan tak berbahaya dalam rutinitas. Namun kemudian, semuanya berkembang. Suatu malam, ketika membuka rekaman sesi sore, Andreas Mahendra nyaris tersedak whisky yang sedang ia minum. Di layar, Angela Pratiwi terlihat duduk di lantai bersama Faris Mahendra. Ia menggenggam kaki kecil bocah itu, menggerakkannya perlahan, berirama, kiri, kanan, seolah-olah sedang mengajari anak itu berjalan, seolah-olah otot-otot kecil itu sedang mengingat sesuatu yang dilupakan otaknya. Rahang Andreas Mahendra mengeras. Latihan seperti itu tidak ada di rencana terapi manapun. Tidak ada spesialis yang meresepkannya. Angela Pratiwi sedang berimprovisasi, melanggar setiap aturan yang ia tetapkan. Tangannya bergerak meraih ponsel, siap menelepon dan memecatnya, mengakhiri semua ini sebelum berjalan terlalu jauh. Namun kemudian Faris Mahendra tertawa. Bukan tawa keras, hanya suara kecil, nyaris seperti hembusan napas, tetapi melalui speaker, Andreas Mahendra bisa mendengarnya jelas. Putranya tertawa. Kapan terakhir kali ia mendengar suara itu? Ponsel diletakkannya kembali. Tangannya bergetar. Ia terus menonton. Angela Pratiwi lalu beralih ke Erik Mahendra. Ia meletakkan sebuah mobil-mobilan kecil di atas nampan kursi roda, sedikit di luar jangkauan tangan bocah itu, cukup jauh sehingga Erik Mahendra harus berusaha keras untuk meraihnya. Ayo, sayang, bisik Angela Pratiwi lembut, kamu bisa. Sedikit lagi, coba ulurkan tanganmu. Lengan kecil itu tetap diam. Angela Pratiwi menunggu, sabar, tanpa tergesa. Aku tahu kamu bisa, lirihnya, aku percaya sama kamu. Di depan layar, tanpa sadar, napas Andreas Mahendra ikut tertahan. Jari-jari Erik Mahendra mulai bergetar. Lengan kecilnya bergerak, pelan, sangat pelan, ia meraih ke depan. Tangan mungil itu terulur menuju mobil-mobilan. Ia menyentuhnya. Wajah Angela Pratiwi langsung merekah dalam senyum paling lebar. Ya. Lihat, kamu berhasil. Lihat apa yang baru saja kamu lakukan. Jari-jari Erik Mahendra melingkar menggenggam mainan plastik itu. Mata Andreas Mahendra panas. Ia memutar ulang rekaman itu, menontonnya lagi dan lagi. Lengan kecil itu yang meraih, jemari mungil yang akhirnya menutup erat di sekeliling mainan sederhana itu. Gerakan itu begitu sederhana, sesuatu yang akan dilakukan anak lain tanpa berpikir, tetapi bagi putranya itu adalah sebuah keajaiban kecil yang menabrak semua vonis dokter. Andreas Mahendra mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Semua ini berbahaya, pikirnya. Semua. Angela Pratiwi sedang memberi harapan palsu kepada anak-anaknya, mendorong mereka melampaui batas yang dikatakan dokter. Ketika suatu hari ia gagal, dan dalam pikirannya, kegagalan itu pasti datang, kekecewaan itu akan menghancurkan mereka. Menghancurkannya. Seharusnya besok pagi-pagi sekali ia memecat perempuan itu.
Namun alih-alih menulis surat pemutusan kerja, Andreas Mahendra membuka rekaman lain. Di layar tampak ada Mahendra, si bungsu yang paling kecil, yang biasanya menutup mata hampir sepanjang hari. Angela Pratiwi duduk di samping kursi rodanya dengan sebuah buku bergambar di tangan. Ia tidak membacakannya, hanya menunjukkan warna-warnanya. Yang ini biru, seperti langit, ujarnya pelan sambil menunjuk, dan yang ini kuning, seperti sinar matahari. Mata Ada Mahendra terbuka, terpaku pada halaman. Kamu melihatnya, kan? Bisik Angela Pratiwi, kamu melihat semuanya. Ia membalik halaman. Tangan kecil Ada Mahendra terangkat 1 sentimeter dari pangkuan, tapi itu tetap terangkat. Angela Pratiwi langsung menyadarinya. Ia meraih tangan mungil itu dengan lembut dan meletakkannya di atas buku. Nah, sayang, sentuh sendiri. Sekarang ini milikmu. Dari kejauhan, Andreas Mahendra melihat jemari putranya menekan kertas bergambar itu. Ada sesuatu yang pecah di dalam dadanya, dalam, tajam, dan menyakitkan. Ia menutup laptop, duduk dalam gelap di kantor pribadinya, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Andreas Mahendra tidak tahu lagi harus mempercayai apa. Ia tidak berniat menghadapi Angela Pratiwi, namun konfrontasi itu terjadi begitu saja. 3 minggu menonton dari balik layar, 3 minggu rekaman yang membuatnya sulit tidur, 3 minggu melihat putra-putranya merespon seorang perempuan yang melanggar setiap aturan yang ia buat, dan ia tidak tahan lagi. Selasa siang, Andreas Mahendra keluar dari kantor dan berjalan menyusuri koridor menuju ruang terapi. Langkah kakinya bergema di atas lantai marmer. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak mengetuk, hanya mendorong pintu dan berdiri di ambang. Di dalam, Angela Pratiwi duduk di lantai bersama Ada Mahendra. Ia memosisikan kaki kecil bocah itu di dalam genggamannya, menggerakkannya dengan pola yang sama, berirama, kiri, kanan, seolah sedang mengajari otot-otot yang belum pernah belajar untuk mengingat gerakan berjalan. Ketika mendengar pintu terbuka, ia menoleh. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketakutan, hanya pengakuan tenang. Pak Mahendra, sapanya. Suara Andreas Mahendra keluar lebih keras dari yang ia maksudkan. Apa yang kamu lakukan? Angela Pratiwi tidak menghentikan gerakan. Latihan pola gerak, Pak. Ini membantu membangun jalur saraf di otak. Itu tidak ada di protokol, sahutnya tajam. Betul, Pak, tidak ada, jawabnya tenang. Andreas Mahendra melangkah masuk. Saya sudah memberi instruksi jelas. Ikuti rencana medis. Tidak ada improvisasi, tidak ada perlakuan eksperimental. Angela Pratiwi perlahan menurunkan kaki Ada Mahendra, lalu berdiri. Ia mengusap telapak tangannya di celana dan menatap langsung ke arah pria itu. Rencana medis sekarang hanya membuat mereka duduk di kursi roda sepanjang hari dengan rangsangan minimal. Itu bukan perawatan, Pak, itu sekadar mempertahankan keadaan. Rahang Andreas Mahendra menegang. Para dokter memberi Bapak prognosis berdasarkan statistik, potong Angela Pratiwi, suaranya tetap tenang namun ada bara tersembunyi di balik kata-kata itu. Mereka melihat hasil scan, grafik, dan memberitahu Bapak apa yang biasanya terjadi. Mereka tidak bicara tentang apa yang masih mungkin. Mereka itu spesialis. Mereka sudah melihat ratusan kasus seperti ini, balas Andreas Mahendra. Apakah mereka pernah benar-benar melihat putra-putra Bapak? Pertanyaan itu menggantung di udara. Andreas Mahendra menatapnya lekat-lekat. Maaf. Angela Pratiwi menarik napas. Anak-anak Bapak bukan angka statistik, Pak Mahendra. Mereka bukan studi kasus atau titik data di laporan. Mereka anak-anak. Dan anak-anak berhak punya seseorang yang melihat mereka, bukan sekadar diagnosis di kertas. Dada Andreas Mahendra terasa panas. Jadi kamu pikir kamu lebih tahu daripada dokter yang belajar puluhan tahun? Saya hanya tahu satu hal pasti, jawab Angela Pratiwi pelan, menyerah pada seorang anak adalah satu-satunya cara yang sudah pasti akan gagal. Hening pun jatuh. Tangan Andreas Mahendra bergetar, entah karena marah, takut, atau sesuatu yang lain yang tidak berani ia akui. Kamu sedang memenuhi kepala mereka dengan harapan palsu, katanya lirih. Kalau semua ini tidak berhasil, dan saya yakin tidak, mereka akan hancur. Angela Pratiwi menatapnya lama. Ada sesuatu yang berubah di matanya, bukan rasa kasihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Mereka baru 2 tahun, Pak Mahendra. Mereka bahkan belum tahu apa itu, harapan palsu.
Yang mereka tahu hanya apa yang mereka rasakan. Dan saat ini, yang mereka rasakan adalah ada seseorang yang benar-benar percaya pada mereka. Angela Pratiwi berhenti sejenak. Mungkin untuk pertama kalinya, kata-kata itu benar-benar menembus pertahanan Andreas Mahendra, menamparnya tanpa ampun. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi tanpa suara. Angela Pratiwi kembali berbalik ke arah Adam Mahendra, berlutut di samping kursi rodanya. "Bapak membayar saya untuk merawat mereka," katanya pelan tanpa menatap ke belakang, "dan inilah yang sedang saya lakukan." Ia melanjutkan gerakan pada kaki kecil bocah itu, lembut, sabar, dan konsisten. Andreas Mahendra berdiri saja di sana, menyaksikan perempuan itu seolah mengabaikannya. Di dalam kepalanya, suara keras berulang kali memerintahkan, "Pecat dia sekarang juga, telepon agen, minta pengganti sebelum besok pagi." Namun kakinya tidak bergerak. Karena jauh di dalam hati, di tempat yang sudah lama ia kunci rapat, ada suara lain yang berbisik sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Bagaimana kalau ternyata perempuan itu benar? Andreas Mahendra akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi juga tidak memecatnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kerjanya dengan draft surat pemutusan kontrak terbuka di layar laptop. Kursor berkedip di ujung kalimat pertama, sabar sekaligus kejam. Kepada Ibu Pratiwi, terhitung sejak saat ini, jasa Anda tidak lagi kami perlukan. Ia sudah menulis kalimat serupa 11 kali sebelumnya. Nama berbeda, akhir yang sama. Jemarinya hafal ritmenya, ketik surat, telepon agen, tanda tangan berkas, lalu lanjut hidup. Tetapi malam ini, tangannya menolak bekerja sama. Andreas Mahendra menatap layar sampai matanya perih. Lalu ia mengecilkan jendela dokumen dan membuka rekaman CCTV. Rumah itu sunyi. Lampu sebagian sudah diredupkan. Semua orang seharusnya sudah tertidur sejak beberapa jam lalu. Namun kamera di ruang terapi menunjukkan cahaya lembut di dalam. Angela Pratiwi masih di sana. Andreas Mahendra mendekatkan wajah ke monitor. Perempuan itu duduk di lantai, di tengah ruangan, bersila, dikelilingi 3 kursi roda yang disusun setengah melingkar. Sebuah lampu kecil di rak memantulkan bayangan hangat di wajahnya. Seharusnya ketiga anak sudah dipindahkan ke tempat tidur medis. Perawat malam mestinya melakukan itu 1 jam lalu. Tetapi di rekaman, mereka masih bersama Angela Pratiwi. Perempuan itu tidak sedang melakukan latihan fisik, tidak mengikuti protokol apapun. Ia hanya duduk menemani mereka, bersenandung pelan. Andreas Mahendra tidak mengenali lagu itu. Nadanya tua dan lembut, seperti nyanyian yang diwariskan turun-temurun. Ia menaikkan volume. Suara Angela Pratiwi terdengar jernih di speaker, lembut dan menenangkan. Ia mengangkat tangan dan menyentuh jemari Faris Mahendra yang terkulai di sandaran kursi roda. Ia tidak menggenggam, hanya meletakkan jari-jarinya di atas tangan kecil itu. "Hari ini kamu hebat sekali," bisiknya, "aku bangga sama kamu." "Kamu tahu tidak? Aku sungguh bangga." Jari-jari Faris Mahendra melengkung sedikit. Gerakan kecil, tetapi jelas disengaja. Tenggorokan Andreas Mahendra terasa mengencang. Angela Pratiwi menggenggam tangan itu beberapa saat, lalu berpindah ke Erik Mahendra. Ia membetulkan selimut bocah itu, merapikan pinggiran kain di sekitar kaki mungilnya, meski sebenarnya tidak perlu dibenahi. Gerak tangan perempuan itu begitu lembut, begitu penuh hormat, seolah anak itu terbuat dari sesuatu yang sangat berharga. "Nak, kamu ini jauh lebih kuat daripada yang orang lain bayangkan," gumamnya sambil mengusap rambut dari kening bocah itu. "Aku melihatnya. Meski mereka tidak melihat, aku tetap melihatnya." Mata Erik Mahendra terpejam, tetapi Andreas Mahendra memperhatikan napas putranya berubah. Lebih pelan, lebih teratur, seperti napas anak yang merasa aman. Lalu Angela Pratiwi beralih ke Adam Mahendra, si bungsu yang paling kecil, yang sering menutup mata seolah dunia terlalu berat untuk dihadapi. Ia mengangkat tangan mungil itu dan menempelkannya ke pipinya sendiri, menutup mata. "Aku melihatmu," bisiknya, "seluruh dirimu, setiap bagian. Kamu tidak rusak, sayang. Kamu hanya sedang menunggu. Dan aku akan menunggu bersamamu, selama apapun itu." Sebutir air mata jatuh di pipinya. Dari balik layar, Andreas Mahendra menatap lekat. Perempuan ini, orang asing yang baru beberapa minggu ia kenal, duduk di rumahnya pada pukul 11 malam, menangis karena putra-putranya, berbicara pada mereka seolah mereka mengerti, seolah mereka penting, seolah hidup mereka berarti lebih dari sekadar berkas medis dan jadwal terapi.
Kapan terakhir kali ia melakukan hal yang sama? Kapan terakhir kali ia hanya duduk bersama mereka? Bukan sebagai ayah yang cemas menghitung biaya, bukan sebagai pria yang menelaah laporan terapi, melainkan sebagai ayah mereka, hanya hadir? Ia tidak bisa mengingatnya. Kesadaran itu menghantam dadanya seperti pukulan. Pelan-pelan, ia menutup laptop. Surat pemutusan kontrak masih terbuka di jendela lain, belum selesai, seolah-olah menunggu untuk dikirim. Secara logika, ia harus mengirimnya. Logika berkata Angela Pratiwi berbahaya. Ia memenuhi hati anak-anaknya dengan harapan yang, jika hancur, akan mematahkan mereka. Ia menentang keputusan dokter yang sudah bertahun-tahun mempelajari kondisi seperti itu. Ia melanggar setiap aturan yang dibuat Andreas Mahendra untuk melindungi keluarganya. Namun ada suara lain, lebih pelan, lebih dalam. Bagaimana kalau dia melihat sesuatu yang sudah lama tidak lagi ia cari? Andreas Mahendra berdiri dan berjalan ke jendela. Taman di bawah tampak gelap, sinar bulan hanya menyentuh ujung-ujung pagar tanaman yang tidak lagi terawat. Pikirannya melayang pada Sarah Anggraeni. Apa yang akan dikatakan istrinya jika melihat dirinya sekarang? Melihat bagaimana ia berubah menjadi pria yang hanya menonton putra-putranya lewat layar. Pria yang begitu takut kehilangan lagi sampai berhenti hadir untuk apa yang masih tersisa. Sarah Anggraeni pasti membencinya, membenci sosok yang ia jadi sekarang. Ia menempelkan kening ke kaca yang dingin. Dengan satu gerakan tegas, ia menghapus surat pemutusan kontrak itu, lalu meyakinkan diri bahwa ia hanya lelah. Mencari pengasuh baru berarti berurusan dengan formulir, pemeriksaan latar belakang, wawancara, dan ia merasa tidak punya tenaga lagi. Namun ketika menaiki tangga menuju kamar tidurnya yang kosong, ia mendengar senandung lembut dari ruang terapi di bawah. Angela Pratiwi masih bernyanyi untuk putra-putranya. Saat itu, Andreas Mahendra akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini ia hindari. Ia tidak mempertahankan perempuan itu karena malas memecatnya, melainkan karena selama 2 tahun, satu-satunya orang yang belum pernah menyerah pada anak-anaknya hanyalah dia. Dan jauh di dalam hati, ia butuh melihat apa yang terjadi ketika ada seseorang yang menolak menerima kata mustahil, meski akhirnya hal itu bisa saja menghancurkannya. Memasuki minggu keempat, Andreas Mahendra berhenti pura-pura seolah ia tidak terobsesi. Setiap malam, setelah rumah tenggelam dalam gelap, ia duduk di kantor dan memutar rekaman berjam-jam, mempercepat bagian koridor kosong, berhenti pada momen-momen yang membuat dadanya sesak, memutar ulang adegan yang ingin ia lihat lagi dan lagi. Angela Pratiwi telah mengubah wajah ruang terapi. Hal-hal kecil dulu, ia menggeser kursi roda agar lebih dekat satu sama lain sehingga ketiga bocah bisa saling melihat, mengganti selimut putih steril dengan selimut warna-warni yang ia bawa dari rumah, menambahkan 2 pot tanaman hidup di dekat jendela dengan alasan anak-anak perlu melihat sesuatu yang tumbuh. Andreas Mahendra tidak melarang. Meski seharusnya ia protes karena semua itu di luar protokol, tetapi menyaksikan ruangan dingin dan klinis itu perlahan berubah menjadi ruang hangat yang terasa, dihuni, menimbulkan sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia namai. Lalu perubahan yang sesungguhnya dimulai. Pada hari Kamis sore, fisioterapis berlisensi yang biasa datang tiap minggu muncul untuk sesi rutin. Lewat kamera, Andreas Mahendra menyaksikan perempuan itu, Dr. Ratna Haryati, yang sudah 18 bulan menangani anak-anaknya, memeriksa setiap anak, tonus otot, kelenturan sendi, refleks. Ia mulai dengan Faris Mahendra, menggerakkan lengan lalu kakinya, lalu tangannya mendadak terhenti. Ia mengulangi gerakan yang sama. Andreas Mahendra spontan mendekat ke layar. Dr. Ratna Haryati menoleh dan memanggil Angela Pratiwi mendekat. Keduanya berbicara pelan, kepala saling menunduk. Andreas Mahendra tidak bisa mendengar jelas, tetapi ia sempat menangkap potongan kalimat, peningkatan tonus otot yang signifikan. Ini tidak biasa. Latihan spesifik apa yang Anda lakukan? Angela Pratiwi menjelaskan sesuatu sambil menggerakkan tangan, memperagakan pola latihan. Dr. Ratna Haryati mengangguk perlahan, menuliskan catatan panjang di papan tulis kecil di tangannya. Setelah itu, Dr. Ratna Haryati beralih memeriksa Erik Mahendra dan Ada Mahendra dengan perhatian baru yang jauh lebih serius. 1 jam kemudian, ketika ia hendak pergi, ia berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh kepada ketiga bocah itu lalu kepada Angela Pratiwi. Teruskan apapun yang sedang kamu lakukan, katanya. Saya akan menyesuaikan protokol resmi dan memasukkan metode kamu. Andreas Mahendra bersandar di kursi, jantungnya berdegup kencang. Malam itu, ia tidak hanya menonton rekaman hari itu. Ia mundur hari demi hari, minggu demi minggu. Ia melihat Angela Pratiwi duduk di lantai bersama Erik Mahendra, menggerakkan kaki kecilnya dalam pola berjalan, berulang-ulang. Gerakan yang sama, ritme yang sama, sabar, stabil, tanpa marah, tanpa menyerah.
Ia menyaksikan perempuan itu menggenggam tangan Faris Mahendra, menahannya dalam posisi berdiri selama beberapa detik, kaki mungilnya bergetar, lalu bertahan, lalu bergetar lagi. Tetapi setiap hari, waktu ia bertahan sedikit lebih lama. Ia melihat Angela Pratiwi melatih lengan Ada Mahendra mengikuti irama musik. Anggota tubuh mungil itu bergerak sangat pelan pada awalnya, lalu semakin halus dan terkontrol. Andreas Mahendra membuka rekaman dari minggu pertama ketika perempuan itu baru datang. Ketiga anaknya hanya duduk kaku di kursi roda, kosong, jauh, lalu membandingkannya dengan rekaman kemarin. Faris Mahendra meraih mainan di seberang nampan, kaki Erik Mahendra ikut mengetuk pelan mengikuti musik, Ada Mahendra menegakkan kepala. Matanya mengikuti kemanapun Angela Pratiwi berjalan di ruangan. Perbedaannya tidak bisa disangkal. Tangan Andreas Mahendra bergetar di atas keyboard. Ia membuka jendela peramban baru dan mengetik, neuroplastisitas pada anak dengan palsi serebral. Puluhan artikel bermunculan di layar, jurnal medis, laporan studi kasus, penelitian dari universitas-universitas ternama yang ia kenal. Ia membuka artikel pertama, intervensi dini pada kasus palsi serebral anak menunjukkan hasil luar biasa dalam pembentukan jalur saraf baru. Ia membuka yang kedua, latihan pola gerak berulang dapat merangsang otak untuk membentuk koneksi baru, melewati area yang rusak. Lalu yang lain lagi, otak bayi dan balita memiliki plastisitas yang luar biasa. Dengan intervensi bertarget yang konsisten, anak-anak dengan CP dapat mencapai kemampuan mobilitas yang jauh melampaui prognosis awal. Andreas Mahendra membaca sampai matanya perih, sampai kata-kata di layar mulai kabur, sampai jam menunjuk pukul 3 dini hari dan rumah sunyi total. Semua yang dikatakan Angela Pratiwi, soal jalur saraf, kemampuan otak untuk menyusun ulang diri, pentingnya intervensi dini, semuanya tertulis hitam di atas putih di jurnal-jurnal ilmiah itu. Dan selama 2 tahun, ia tidak pernah mencarinya, tidak sekalipun. Ia menerima ucapan dokter pertama sebagai vonis mati, berhenti meneliti, berhenti bertanya, berhenti berharap. Ia menutup laptop dan duduk dalam gelap. Putra-putranya sedang membaik. Bukan, seolah-olah, membaik, tetapi benar-benar melakukan hal-hal yang dulu dikatakan dokter mustahil mereka lakukan. Dan ia hampir saja memecat perempuan yang menjadi pemicu semua itu. 2 kali. Perutnya terasa mual. Selama 2 tahun, ia menghabiskan uang hanya untuk mempertahankan keterbatasan anak-anaknya. Kursi roda mahal, peralatan medis canggih, perawat yang memastikan mereka nyaman dalam diagnosisnya. Tapi ia tidak pernah sungguh-sungguh berjuang untuk sesuatu yang lebih. Sementara itu, Angela Pratiwi baru 4 minggu di rumah itu, digaji sekitar Rp200.000 per jam, dan ia sudah melakukan hal-hal yang tidak pernah tersentuh oleh miliaran rupiah yang ia keluarkan, hanya karena ia percaya. Sementara ia sendiri berhenti percaya pada hari Sarah Anggraeni meninggal. Mata Andreas Mahendra panas, tenggorokannya tercekat. Rasa itu punya nama, malu. Bukan malu biasa, tetapi rasa bersalah yang dalam dan menghimpit. Ia telah gagal sebagai ayah, bukan karena terlalu sedikit mencintai, melainkan karena terlalu sedikit berharap, karena menerima kekalahan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Sarah Anggraeni tidak akan pernah menerima hal seperti itu. Seandainya masih hidup, ia pasti akan membaca semua jurnal, menemui setiap spesialis, mencoba setiap metode, bertarung dengan segala yang ia punya. Tapi Sarah Anggraeni sudah tiada, dan semangat bertarung Andreas Mahendra ikut terkubur bersamanya. Sampai Angela Pratiwi melangkah masuk rumah itu dan mengingatkannya akan satu hal yang ia lupakan, bahwa menyerah itu pilihan, dan selama ini, setiap hari, ia sendiri yang memilih untuk menyerah. Malam itu, dan malam berikutnya, Andreas Mahendra tidak tidur. Ia berkeliaran di dalam rumah seperti hantu, melewati ruangan-ruangan yang sudah bertahun-tahun tidak ia masuki. Ruang makan resmi tempat ia dan Sarah Anggraeni dulu merencanakan jamuan akhir tahun. Ruang berjemur tempat istrinya ingin duduk membaca buku sambil membiarkan anak-anak bermain. Dan kamar bayi dengan dinding kuning serta mural hewan yang dilukis tangan oleh Sarah Anggraeni sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 18 bulan, ia membuka pintu kamar bayi itu. Debu menutupi segalanya. 3 boks bayi masih berdiri dalam posisi setengah lingkaran. Mainan gantung berbentuk bintang dan bulan terayun pelan-pelan tanpa suara di langit-langit. Kursi goyang milik Sarah Anggraeni ada di sudut ruangan, dengan selimut terlipat rapi di sandarannya. Andreas Mahendra berdiri di ambang pintu, tak sanggup melangkah masuk. Seharusnya inilah hidup mereka. Ia menutup pintu dan pergi. Jumat pagi, ia sama sekali tidak masuk kantor. Sebagai gantinya, ia duduk di lantai koridor di depan ruang terapi, bersandar pada dinding, hanya mendengarkan. Di dalam, Angela Pratiwi sedang bersama ketiga anak itu. Suaranya terdengar jelas menembus pintu. Ya, Faris,
Tepat seperti itu. Lihat. Kaki kamu sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, kita hanya perlu mengingatkannya, kata perempuan itu lembut. Andreas Mahendra menutup mata. Erik, sayang, lihat kamu memegang mainan itu begitu kuat. Kamu hebat sekali. Tenggorokannya perih. Adam, nak, kamu sedang memperhatikan kakak-kakakmu, ya? Kamu belajar, kan? Kamu menyimpan semuanya di kepalamu. Andreas Mahendra menekan kedua telapak tangan ke wajahnya. Apa yang sudah ia lakukan selama ini? Selama 2 tahun, ia bersembunyi di balik layar dan lembar kerja, membayar orang lain untuk mencintai anak-anaknya karena ia terlalu hancur untuk melakukannya sendiri. Ia menerima keterbatasan mereka sebagai sesuatu yang permanen, karena menyerah terasa lebih mudah daripada memperjuangkan harapan. Dan selama itu, ketiga bocah itu hanya menunggu seseorang benar-benar melihat mereka. Angela Pratiwi melihat mereka. Seorang asing mampu melihat apa yang tidak lagi mampu dilihat oleh ayah mereka sendiri. Dari balik pintu, terdengar tawa kecil, tipis tapi nyata. Salah satu dari mereka, mungkin Faris Mahendra, mungkin ketiganya sekaligus. Hati Andreas Mahendra seolah retak. Seharusnya ia yang berada di dalam sana. Seharusnya ia yang membuat mereka tertawa, yang menggerakkan kaki mereka, yang menggenggam tangan mereka, yang berkata bahwa mereka bisa melakukan hal-hal mustahil. Tapi ia tidak tahu lagi bagaimana caranya. Bagian dari dirinya yang dulu berani percaya telah ikut pergi bersama kematian Sarah Anggraeni. Perlahan, ia bangkit berdiri. Kakinya terasa lemah. Ia berjalan kembali ke kantor, tetapi kali ini tidak menyalakan monitor. Ia duduk di belakang meja dan mengambil foto yang selalu ia simpan di laci. Sarah Anggraeni hamil 8 bulan. Wajahnya bersinar, kedua tangannya memegang perut, menatap kamera dengan harapan begitu besar sampai sakit rasanya melihat. Maaf, bisik Andreas Mahendra. Maaf karena menyerah. Maaf karena bersembunyi. Maaf karena membiarkan rasa takut menang. Ia mengembalikan foto itu ke dalam laci dan membuka laptop, bukan untuk menonton rekaman, melainkan untuk mencari nama dokter. Ia mengetik, neurolog anak, spesialis intervensi dini, terapis yang percaya pada neuroplastisitas. Ia menyusun daftar, nama, nomor telepon, alamat email. Kalau dalam 4 minggu saja Angela Pratiwi bisa melakukan semua ini hanya dengan keyakinan dan konsistensi, apa yang mungkin terjadi jika mereka mendapat dukungan nyata, sumber daya yang tepat, dan keyakinan penuh? Andreas Mahendra menatap daftar itu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan sesuatu bergerak pelan di dalam dada. Belum bisa ia sebut harapan, tapi mendekati itu, sesuatu yang mirip kemungkinan. Ia menutup laptop dan berdiri. Hari sudah hampir bergeser ke siang. Hampir waktunya anak-anak beristirahat. Hampir. Ia menarik napas panjang. Ia belum siap masuk ruangan itu, belum siap berhadapan dengan sosok yang telah ia jadi dan semua yang gagal ia lakukan sebagai ayah. Mungkin besok. Mungkin besok ia akan mencoba. Ia tidak tahu bahwa besok akan mengubah segalanya, bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam ia akan membuka aplikasi kamera di ponselnya dan melihat sesuatu yang membuatnya jatuh berlutut. Bahwa seluruh dunianya akan hancur dan dibangun kembali dalam satu momen. Tetapi untuk saat ini, Andreas Mahendra duduk di kantor yang sunyi, menggenggam sebutir benih keyakinan yang sangat kecil. Dan entah di ujung koridor sana, Angela Pratiwi sedang mengajari putra-putranya belajar berjalan. Kamis sore, Andreas Mahendra duduk di kantor, laptop terbuka di depannya, mencoba menelaah laporan keuangan triwulanan perusahaannya. Angka-angka di layar mulai kabur, pikirannya terus melayang ke ruang terapi. Hampir jam 3 sore, artinya Angela Pratiwi seharusnya sedang menyelesaikan sesi latihan sore untuk anak-anak. Musik lebih dulu, lalu latihan pola gerak, kemudian latihan meraih benda, sebuah rutinitas yang sudah begitu sering ia tonton sampai ia hafal urutannya. Ponselnya bergetar. Notifikasi gerak dari CCTV, ruang keluarga. Kening Andreas Mahendra berkerut. Pada jam-jam seperti ini, seharusnya anak-anak masih berada di ruang terapi. Ia meraih ponsel dan membuka aplikasi keamanan, mengira akan melihat Angela Pratiwi memindahkan mereka untuk camilan atau sekadar mengubah suasana. Gambar yang muncul butuh waktu beberapa detik untuk benar-benar masuk akal. 3 kursi roda berjajar rapi menempel di dinding, kosong. Perut Andreas Mahendra seketika menegang. Pikiran pertama, panik. Pasti ada sesuatu, keadaan darurat, perawat terpaksa membawa mereka pergi dengan tergesa. Lalu ia melihat mereka. Di tengah ruang keluarga,
Di atas lantai kayu yang mengilap diterpa cahaya sore, Faris Mahendra, Erik Mahendra, dan Ada Mahendra berdiri. Napas Andreas Mahendra terhenti. 3 putranya, anak-anak yang seluruh dokter sebut lumpuh, anak-anak yang divonis tidak akan pernah bisa berdiri, kini tegak di atas kaki mereka sendiri. Tubuh mereka bergetar, goyah, tetapi tetap berdiri. Angela Pratiwi berlutut di depan mereka, kira-kira 1,5 meter jauhnya, kedua lengannya terentang lebar. Air mata mengalir di wajahnya. Ayo, sayang, datang ke aku, kalian bisa. 1 langkah saja, bisiknya. Andreas Mahendra tidak bisa bernapas. Faris Mahendra bergerak lebih dulu, telapak kaki kecilnya terangkat dari lantai, menggantung sejenak, lalu mendarat lagi sedikit lebih maju. 1 langkah. Tangan Andreas Mahendra refleks menutup mulutnya. Menyusul, Erik Mahendra bergerak, lebih hati-hati, kakinya bergetar hebat, tetapi ia tetap melangkah, 1 kaki, lalu kaki lainnya. 2 langkah. Sebuah suara lolos dari tenggorokan Andreas Mahendra, campuran antara seruan tertahan dan isak. Ada Mahendra, si bungsu yang biasanya selalu menutup mata, berdiri paling kecil di antara mereka, tubuhnya bergetar, kedua lengan terentang mencari keseimbangan. Angela Pratiwi mengulurkan tangan. Kamu bisa, nak, aku di sini. Ayo. Kaki Ada Mahendra terangkat, menapak, lalu terangkat lagi, 1 langkah, 2, 3 langkah kecil menuju pelukan perempuan itu. Andreas Mahendra menyaksikan putra bungsunya berjalan menuju lengan terbuka Angela Pratiwi. Ponselnya terlepas dari tangan, jatuh berdebam ke atas meja lalu terguling ke lantai, tetapi ia bahkan tidak mendengarnya. Lututnya lemas. Ia melorot dari kursi, punggung membentur meja hingga akhirnya terduduk di lantai, kakinya tidak sanggup menopang tubuh. Di lantai, ponsel tergeletak telungkup tetapi rekaman masih terus berjalan. Dari speaker kecil terdengar suara Angela Pratiwi yang terisak bahagia. Ya, astaga, ya, lihat kalian. Lihat apa yang kalian lakukan. Ketiga bocah itu sampai di pelukannya. Ia merengkuh mereka ke dadanya, memeluk erat sambil menangis terbuka. Aku tahu kalian bisa. Tangisnya, aku tahu dari awal, aku tahu. Andreas Mahendra tetap terduduk di lantai kantor, tubuhnya tak mampu bergerak. Air mata mengalir tanpa henti di wajahnya, mengguncang seluruh tubuh. 2 tahun. 2 tahun mendengar dokter berkata, tidak mungkin. 2 tahun para spesialis menguatkan vonis yang sama. 2 tahun ia menerima bahwa putra-putranya akan hidup di kursi roda sepanjang hidup mereka. Dan sekarang, di ruangan yang sama, mereka berdiri, berjalan, meraih seorang perempuan yang menolak percaya pada batasan yang dilekatkan dunia pada mereka. Ia menekan kedua telapak tangan ke wajah dan menangis, bukan tangis pelan yang tertahan atau duka yang terkontrol, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang pecah dari ruang gelap di dalam dirinya yang terkunci sejak hari Sarah Anggraeni meninggal. Setiap kegagalan, setiap pengkhianatan, setiap malam yang ia habiskan menatap layar bukannya memeluk anak-anaknya. Rasa malu, rasa takut, dan sisa-sisa harapan yang ia kubur begitu dalam sampai lupa bahwa harapan itu pernah ada, semuanya. Menyerbu keluar dalam gelombang yang mengguncang seluruh tubuhnya. Putra-putranya bisa berjalan. Putra-putranya bisa berjalan, dan ia hampir saja menyerah pada mereka. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di lantai. Menit, mungkin lebih lama. Saat akhirnya ia memaksa tubuh berdiri, kakinya terasa kosong. Ia berpegangan pada tepi meja untuk menarik diri bangkit. Ponsel masih tergeletak telungkup, menayangkan rekaman ruang keluarga, tetapi Andreas Mahendra tidak mengambilnya. Ia tidak perlu lagi menontonnya lewat layar. Andreas Mahendra melangkah keluar dari kantornya dengan kaki goyah, menyusuri koridor panjang, melewati deretan bingkai kosong di dinding, melewati sunyi yang selama ini ia bangun seperti lapisan baju zirah di sekeliling dirinya. Pintu ruang keluarga terbuka. Ia berhenti di ambang. Angela Pratiwi duduk di lantai, ketiga bocah itu tertidur lelah di pangkuannya. Mereka kehabisan tenaga setelah perjuangan barusan, tubuh kecil mereka terkulai di dadanya, dan ia memeluk mereka seolah mereka terbuat dari sesuatu yang amat berharga. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi senyum tetap terlukis di bibirnya. Ketika merasakan kehadiran seseorang, ia menoleh. Tatapannya bertemu dengan tatapan Andreas Mahendra. Pria itu sempat mengira akan melihat kemenangan di wajahnya, kebanggaan, atau ekspresi, tuh, kan, aku sudah bilang, tetapi ia tidak menemukan itu. Yang ia lihat justru belas kasih, bukan hanya untuk anak-anaknya, tapi juga untuk dirinya. Angela Pratiwi tidak berkata apa-apa,
Hanya menatapnya dengan mata tenang sambil terus memeluk ketiga putranya seperti biasa. Seperti mereka benar-benar berarti. Kaki Andreas Mahendra kembali kehilangan tenaga. Ia berlutut di ambang pintu, tidak sanggup melangkah lebih jauh. Bagaimana? Suaranya pecah. Bagaimana kamu tahu? Angela Pratiwi menunduk menatap Faris Mahendra, Erik Mahendra, dan Ada Mahendra, lalu kembali menatapnya. Saya tidak tahu, Pak Mahendra, jawabnya pelan, lembut. Saya hanya percaya. Sesuatu di dalam diri Andreas Mahendra runtuh. Tembok terakhir, benteng terakhir yang selama ini ia pertahankan. Ia merangkak maju dengan lutut hingga berada tepat di depan mereka. Tangannya bergetar ketika menyentuh wajah Faris Mahendra, lalu Erik Mahendra, kemudian Ada Mahendra, darah dagingnya sendiri. Selama 2 tahun, ia mencintai mereka dari kejauhan, lewat layar, menjaga jarak karena yakin jika kehilangan lagi, ia tidak akan sanggup hidup. Tetapi sekarang mereka ada di sini, hidup, berjuang, bertumbuh, dan ia hampir saja melewatkan semuanya. Ia merengkuh ketiga anak itu ke dalam pelukannya, menempelkan wajah ke rambut mereka, menghirup wangi tubuh kecil mereka. Maafkan ayah, bisiknya, maaf. Ayah benar-benar minta maaf, ia mengulangnya berkali-kali. Permohonan maaf untuk setiap hari ia bersembunyi, untuk setiap malam ia memilih rasa takut daripada iman, untuk setiap momen ketika ia membiarkan duka merampas hak mereka atas kasih sayang seorang ayah. Angela Pratiwi perlahan bergeser, memberi ruang, tetapi tangan Andreas Mahendra terulur dan menggenggam tangan perempuan itu. Tetaplah di sini, katanya lirih, tolong. Angela Pratiwi mengangguk. Mereka pun duduk bersama di lantai ruang keluarga. Seorang ayah yang remuk tetapi akhirnya terbuka, memeluk putra-putranya, dan seorang perempuan yang setia menolak untuk menyerah. 4 kursi roda tersandar di dinding, tak lagi dibutuhkan. Dengan pandangan yang masih buram oleh air mata, Andreas Mahendra menatap Angela Pratiwi. Kamu yang memberi mereka kaki, ucapnya. Perempuan itu menggeleng pelan. Bukan saya, Pak Mahendra. Mereka sendiri yang memberi kaki mereka kesempatan. Saya hanya mengingatkan bahwa mereka masih boleh mencoba. Andreas Mahendra memejamkan mata. Sarah Anggraeni pasti akan mencintai perempuan ini, pikirnya. Sarah Anggraeni pasti akan mencintai momen ini. Dan entah bagaimana, ia merasa yakin istrinya sedang menyaksikan mereka. Cahaya sore bergeser menembus jendela, menebarkan bayangan panjang di lantai. Rumah itu terasa berbeda sekarang, bukan lagi kosong atau ditinggalkan, melainkan hidup. Andreas Mahendra memeluk ketiga putranya lebih erat dan mengizinkan dirinya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, harapan. Bukan harapan rapuh yang mudah patah, bukan harapan hati-hati yang selalu bersiap dikecewakan, tapi harapan sejati, jenis harapan yang menuntut segalanya namun mengembalikannya berlipat ganda. Ia tidak tahu apa yang menunggu esok hari, lebih banyak terapi, lebih banyak kerja keras, lebih banyak tantangan. Namun untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Andreas Mahendra tidak takut pada hari esok. Karena ia akhirnya mengerti, keajaiban tidak butuh izin dari siapapun. Mereka hanya butuh seseorang yang cukup berani untuk percaya bahwa keajaiban itu mungkin.